أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا شفيعنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية أبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أغننا بالعلم وزينا بالهلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالآفية. Ya Allah, kayakanlah kami dengan ilmu, hiasilah kami dengan sifat yang baik, muliakanlah kami dengan takwa, dan perbaguskanlah kami dengan sehat wal afiat. Amin ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar jemaah Masjid Fastabiqul Khairat? Sehat? Mudah-mudahan terus sehat melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan pengajian kita tentang akhir zaman, masih dalam bab tentang mengintai keindahan surga. Mengintai keindahan surga. Kemarin kita lihat model-model kenikmatan di dalam surga sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Insan. Surah Al-Insan ayat 20. Baca kan? Surah Al-Insan ayat 20. Surah Al-Insan, surah ke Al-Insan 76. Surah ke-76 ayat yang ke-20. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. Dan apabila kau melihat keadaan di sana surga, niscaya kau akan melihat berbagai macam kenikmatan dan keadaan yang besar. Baik, dari sini Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita bahwa ketika kita melihat surga, di dalamnya terdapat pelbagai kenikmatan. Tapi kenikmatan itu apakah sama dengan yang di dunia? Adakah sama dengan yang di dunia? Nah, tidak sama, cuma sekadar nama. Yang kita bahaskan kan? Cuma sekadar, paling ada pun cuma sekadar nama sahaja. Tapi kenikmatannya jauh lebih besar daripada apa yang ada di dalam dunia yang kita pernah lihat ataupun kita pernah nikmati. Maka Nabi SAW bersabda dengan hadisnya, "Mala ainun ra'at," kan? Tidak pernah mata pernah memandang, wala uzunun sami'at, tidak pernah telinga mendengar, wala khatara ala qalbil bashar, dan hati tidak pernah terdetik ataupun terlintas di dalam hati. Itulah kenikmatan surga. Fahim dong? Baik, dalam surga terdapat banyak kenikmatan. Di antaranya yang kita bahas kemarin, yang pertama yakni adanya sungai di surga. Ada apa? Sungai. Dan ingat sekali lagi, sungai cuma sekadar nama, tidak sama dengan sungai yang ada di dunia. Baik, ada berapa jenis sungai? Masih ingat? 4 sungai. Surah Muhammad ayat yang ke-15. Buka surah Muhammad ayat yang ke-15. Mathalul jannati allati wu'idal muttaqun fiha anharum min ma'in ghairi asin wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharum
من خمر لذة للشاربين وأنهار من عمل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. Perumpamaan taman surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Di sana ada sungai-sungai yang airnya tidak payau dan sungai-sungai air susu yang tidak berubah rasanya dan sungai-sungai khamar, anggur yang tidak memabukkan, yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai madu yang murni. Di dalamnya mereka memperoleh segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Samakah mereka dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga ususnya terpotong-potong? Baik, jadi ini perumpamaan Allah berikan tentang nikmat surga, yakni adanya sungai di dalam surga. Yakni ada berapa jenis sungai? 4. Yang pertama adanya sungai apa yang pertama? Sungai yang tidak berubah rasa dan baunya. Sungai yang tidak berubah rasa dan baunya, yakni yang jernih, yang bersih, yang segar. Terus kedua, ada sungai air daripada air susu yang tidak berubah rasanya. Yang ketiga, ada sungai yang daripada khamar yang lazat untuk peminumnya. Jadi khamar ini tidak sama dengan khamar dunia. Kalau khamar dunia kalau kita minum pusing, mabuk dan sebagainya. Tapi yang ini tidak, khamarnya lain. Baik, dan yang keempat, adanya sungai daripada madu, dan semuanya kekal sifatnya, tidak berubah, tidak berubah ataupun tidak ada kekurangan dalam setiap sungai yang Allah sediakan di dalam surga. Kan? Kalau air akan mendap apa tidak? Kalau air mendap apa tidak? Air sungai. Yes, akan mendap. Tapi air sungai di surga tidak mendap. Susu akan apa? Kalau berubah jadi apa rasanya? Yes, akan jadi asam dan terus akan menyengat di lidah kita. Terus yang ketiga, khamar kalau berubah tidak ada nikmatnya rasa khamar, kan? Dan yang keempat, kalau madu hilang murninya. Tak ada lagi rasa originalnya madu. Faham tak? Maka semua itu dihilangkan di dalam surga. Dan Nabi ketika Isra wal Mi'raj, ketika sampai di Sidratul Muntaha, disebutkan dalam hadis Sahih Bukhari bahwa sampai di Sidratul Muntaha Nabi melihat arasy Allah, dan daripada arasy Allah itulah di atas arasy Allah itu di atas apa? Di atas alal ma di atas air. Dan daripada air yang di bawah arasy Allah itulah ngalir sungai yang ke surga. Faham tak? Jadi rupanya Nabi tak dapat gambarkan. Kan? Makanya Nabi SAW sungai-sungai yang mengalir tanpa parit. Sungai surga ini mengalir tanpa, kalau sungai kita di dunia ngalirnya ke bawah, di bawah, betul? Di tanah dia ngalir. Tapi kalau surga, sungainya di surga dia ngalir di atas. Wallahu a'lam bishawab. Seperti yang saya katakan tadi, tidak dapat pernah mata memandang, tidak pernah telinga mendengar, dan tidak pernah terasa dalam nak kita bayangkan pun tidak akan dapat. Itulah surga. Faham dong? Itu yang pertama. Terus adanya mata air surga. Apanya? Adanya mata air surga. Ada berapa jenis mata air? Bukan air mata air. Ada berapa jenis yang kita bahas kemarin? Ada 3. Yang pertama, air tasnim. Air apa? Tasnim. Maaf. Yang pertama air al-kafur. Kan? Betul, al-kafur. Bukan kapur, al-kafur. Surah Al-Insan ayat 5 dan 6. Kembali lagi surah Al-Insan ayat 5 dan 6. Bacakan.
Al-Kafur. Yang pertama Al-Kafur. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura aynan yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira. Oke. Sungguh orang-orang yang berbuat kebajikan akan minum dari gelas berisi minuman yang campurannya adalah air kapur, yaitu mata air dalam surga yang diminum oleh hamba-hamba Allah dan mereka dapat memancarkannya dengan sebaik-baiknya. Baik, jadi di surga adanya mata air Al-Kafur. Al-Kafur yang mana aromanya kata Nabi wangi. Wangi dan airnya itu lazat. Lazat. Jadi kafur itu seperti hamar yang lazat dan yang wangi yang Allah siapkan. Yang keduanya adanya air tasnim. Apa? Tasnim. Surah Mutaffifin ayat 25 sampai 28. Surah Mutaffifin ayat 25 sampai 28. Yusqawna min rahiqim mahtum khitamuhu misk wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun wa mizajuhu min tasnim aynan yashrabu bihal muqarrabun. Oke. Mereka diberi minum dari khamar murni tidak memabukkan yang tempatnya masih di lak atau disegel. Laknya dari kasturi. Dan untuk yang demikian itu hendaknya orang berlomba-lomba. Dan campurannya dari tasnim, yaitu mata air yang diminum oleh mereka yang dekat kepada Allah. Allah Rabbi. Jadi ada sejenis air di dalam surga yang jadi minuman penghuni surga yang disebut rahik. Apa? Rahik. Rahik ini khamar. Khamar yang mana nih? Yang tersimpan di tempat yang khusus. Maka penutupnya daripada kasturi dikunci. Maksudnya belum boleh dibuka, belum pernah dibuka, kan? Jadi ia khamar namanya rahik dan bila dibuka terus dicampur dengan mata air surga yang disebut apa tadi? Tasnim. Dan tasnim itu adalah sejenis mata air yang hanya diminum atau yang hanya pemiliknya adalah khusus untuk al-muqarrabun, orang yang dekat dengan Allah. Jadi air tasnim ini khusus untuk orang-orang yang tinggi levelnya di dalam surga. Nah, luar biasa dua nih. Dan terus yang ketiga air salsabil atau salsabila. Salsabila atau salsabil. Surah Al-Insan lagi ayat 17 sampai 18. Jadi banyak berbicara tentang surga surah Al-Insan. Wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha jabila aynan fiha tusamma salsabila. Oke, terjemahannya. Dan di sana mereka diberi segelas minuman bercampur jahe yang didatangkan dari sebuah mata air di surga yang dinamakan salsabil. Oke, jadi ada sejenis minuman lagi yang mana jahe yang dicampur dengan mata air dari surga disebut salsabil. Nah, jahe jangan samakan dengan jahe dunia. Faham dong? Baik, ini 3 jenis mata air yang ada di dalam surga. Terus apalagi kenikmatan yang lain adalah pohon di surga. Ada apa? Pastilah surga itu ada pohon, tapi pohonnya sama atau tidak dengan dunia? Tidak sama. Dan cirinya pun Nabi SAW sebut. Apa cirinya pohon ini? Adanya pohon di surga, batangnya dibuat daripada emas, kata Rasulullah. Batang pohon itu dibuat dari apa? Emas. Sini ada yang emas. Cari pohon mana yang emas? Nah, tidak ada. Nah, di situ berbeda pohon di surga
Nah, pohon di surga batangnya dibuat daripada emas. Terus yang kedua cirinya, dahannya rindang. Betul rindang? Apa? Ya besar lah maksudnya, daunnya besar-besar. Rendang, pohon yang rendang besar. Dan naungannya panjang. Naungannya panjang terbentang luas. Sejauh mana perbentangan luasnya saya pernah sampaikan. Kalau ini pohon yang rendang, contoh bayangkan meja nih. Ini pohonnya, naungannya nih. Maka dari sini ke sini kata Nabi akan memakan masa perjalanan 100 tahun. Satu pohon nih. Satu pohon yang rendang, dari naungannya antum nak dari hujung ke hujung akan mengambil kata Nabi SAW selama 100 tahun. Kan? Jika seorang pengendara menyusuri naungannya selama 100 tahun, nescaya ia tidak dapat menjumpai ujungnya. Nah, bayangkan. Sangat-sangat terbentang luas pohon di surga. Pohon di surga. Jadi orang yang lewat di bawah naungan itu tak mampu nak sampai ke hujung walaupun sudah 100 tahun perjalanan. Allah Rabbi. Terus yang ketiga cirinya, pohon di surga tidak berduri. Tidak apa? Tidak berduri, tidak seperti yang di neraka jahanam. Maka di surga adanya sidir. Pohon sidir. Kalau sidir kan di dunia apa nih? Pohon bidara. Betul. Bidara pohonnya berduri, betul di sini. Tapi kalau di surga pohonnya ada pohon sidir tapi tidak berduri. Terus yang keempat, di pohon itu juga terdapat banyaknya buah-buahan. Apa dia? Segala macam buah-buahan ada dalam surga dan itu tak kira musim. Semua jenis buah. Antum nak sebut apa? Semuanya ada. Kan? Dan buahnya itu mudah diraih dan tidak perlu dipanjat. Dan buah di surga kan saya kata pohonnya besar. Jadi kalau antum nak pakai apa? Apa ni? Jolok. Okey, kayu nak jolokkan tak usah. Antum tinggal lihat sahaja, tunjukkan sahaja, pohonnya itu akan mendekat langsung diambil. Mudah. Antum nak boleh buat sambil duduk, sambil baring, terserah. Faham tak? Allah Rabbi. Jadi tak perlu manjat, tak perlu apa. Jadi ikut pada situasi orang itu, sama ada kondisinya duduk ke berdiri ke berbaring, pohon itu akan datang sesuai keinginannya. Allah. Tengok Allah siapkan apa? Kemudahan nih. Mudah. Okey, terus adanya makanan dan minuman penghuni syurga. Baik, masih ingat saya sampaikan kemarin? Masih ingat? Ini yang kita tutup kemarin. Masih ingat ke tidak nih? Apa saya kata kemarin? Apa makanan pertama penghuni surga? Apa? Ikan kakap? Baik. Nah, soalan ini pernah ditanya oleh seorang Yahudi. Seorang apa? Seorang Yahudi, dan khususnya disebut seorang Yahudi yang terkenal, seorang pendeta lah di kalangan Yahudi, orang yang berilmu di kalangan Yahudi. Dia ingin mengetes Nabi SAW, apakah Rasulullah ini memang benar-benar seorang Nabi. Maka dilihat Taurat, dalam Taurat disebut tentang makanan hidangan penghuni surga. Jadi orang Yahudi tahu apa hidangan penghuni surga. Maka ditanyakan kepada Rasulullah SAW. Di hadis yang lain disebut nama orang itu Abdullah bin Salam. Siapa? Seorang rahib yang terkenal Yahudi, Abdullah bin Salam. Nah, dia ini sebelum tu masih kafir. Tapi setelah dia ditanya Nabi jawab, maka dia pun memeluk agama Islam. Baik, Abdullah bin Salam tanya, "Ya Muhammad, aku nak tanya pasal engkau 3 pertanyaan. Yang pertama, apa hidangan penghuni syurga?" Jadi ketika masuk, apa yang Allah hidangkan langsung kepada penghuni syurga. Maka Nabi SAW menjawab, hidangan pertama penghuni syurga adalah hati ikan nun. Apa? Hati ikan nun.
Ataupun ada yang mengistilahkan di sini ikan paus, ada istilah macam-macam lah di sini. Nah, yang pastinya Nabi sebut hati ikan nun. Hati pernah makan? Maka saya pernah makan hati ikan. Hati ikan, gimana rasanya? Pahit. Lagi? Nah, baik. Tapi ingat kata saya, sekadar nama kan tidak sama dengan apa yang Allah siapkan di dalam syurga. Maka terus kata orang Yahudi ini yang keduanya, setelah itu apa yang Allah hidangkan ya Muhammad? Maka kata Nabi SAW, setelah makan hati ikan, mereka diberi makan dari daging sapi jantan di surga. Apa? Daging sapi jantan. Maksudnya di surga ada satu sahaja sapi, dan sapi ini dipelihara di dalam surga. Makannya tumbuh-tumbuhan surga, dan satu itu cukup untuk seluruh penghuni surga. Jadi Allah langsung minta disembelihkan, dan satu ekor sapi itu cukup untuk seluruh penghuni surga. Boleh bayang betapa besarnya? Allah Rabbi. Mungkin lebih besar daripada apa yang di sini. Apa nama sapi yang besar ini? Apa? Limosin. Apa? Betul, limosin. Limosin apa? Nah, yang besar tuh. Yang berapa ton tuh? Berapa ton? Ya, lebih kurang lah. Nah, itu kecil dibandingkan dengan sapi di dalam surga. Terus yang ketiga ya Muhammad, apa yang diminum oleh mereka? Maka kata Nabi, mereka minum air kafur, air daripada tasnim. Nah, dicampur. Maksudnya air kafur dan tasnim. Maka benar katamu ya Muhammad, kata orang Yahudi ini, langsung dia pun memeluk agama Islam. Maka itu antara hidangan penghuni surga. Apakah itu sahaja yang kita makan? Adakah itu sahaja? Tidak. Apa sahaja yang Anda inginkan untuk makan disiapkan di dalam surga. Tidak hanya itu. Nak makan buah boleh, nak makan terserah antum, minta kepada Allah, Allah berikan. Allah berikan dalam keadaan apa ya? Langsung tersedia. Tak perlu lagi antum minta isteri atau bidadari tolong masakkan ikan yang baru pancing. Tak ada, malas tak ada kerjaan berat-berat di dalam surga. Langsung dah ready. Contoh, Nabi sebut, ada penghuni melihat burung di dalam surga. Dia ingin makan burung tu, dia tengok sahaja, dia ingin, kan? Langsung dah depan dia tersedia dah burung. Tinggal makan. Makan. Allah Rabbi. Nah, itu dia nikmat surga. Nikmat surga. Terus, apa yang antum minta? Nak makan bakso lagi. Maka saya kata jangan, susah lah ya Ustaz. Ada yang nanya, Ustaz ada bakso ke dalam surga? Saya ini peminat bakso Ustaz, saya ini ya. Dia tanya begitu. Maka saya katakan, Pak, adakah surga itu murah? Boleh betul? Antum takkan mikir bakso lagi dah, itu dah makanan. Ya Allah. Nah, cencalo. Aduh. Terserahlah, kalau ibu minta pun Allah akan bagi. Apa yang penghuni surga inginkan semuanya akan diberi. Sebab apa saya katakan tadi, Anda akan makan, tidak ada istilah kenyang. Ingat sifat surga ni apa dia? Tidak ada istilah kenyang. Kalau Anda kenyang, maka terhentilah Anda menikmati makanan surga. Maka Allah hilangkan rasa kenyang itu. Maksudnya tidak ada istilah dalam surga selama-lamanya Anda akan kenyang. Ingin makan terus. Dan yang kedua, kita tahu kan, kalau orang yang makan, kan, ada bahagian yang ada zat yang diinginkan oleh badan, ada yang tidak diinginkan, betul? Bila diproses, nah, Anda harus, mungkin ada yang nak buang air kecil, buang air besar. Itu fitrah untuk manusia, tapi di dalam surga tidak ada kencing atau buang air besar. Nah, tak ada istilah mana toilet surga ni.
Nah, surga di mana ada toilet? Ada atau tidak toilet? Tidak ada. Jadi para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana makanan yang tak diperlukan dalam badan ini keluar? Maka kata Nabi SAW, ia akan keluar dengan keringat kalian dan juga dengan sendawa. Nah, tapi keringat itu keluar, baunya yes, wangi seperti misik kasturi. Jadi tak perlu pakai parfum, keringat antum dah bau wangi. Kalau sekarang antum berkeringat bau apa? Naga. Bau kerengga. Allah Rabbi. Faham tak? Makanya ia keluar, tidak ada toilet, tidak ada nak buang air kecil ataupun buang air besar. Keluarnya dengan sendawa dan juga keringat. Nah, baik. Sampai di sini jelas? Jelas? Ada pertanyaan? Sampai di sini ada pertanyaan? Tasnim, tasnim, M. Baik. Ada pertanyaan lain tentang surga? Belum? Saya lanjutkan. Oke, tenang menikmati. Baik. Setiap orang di surga adanya rumah. Nah, ini pasti dah. Apa dia? Rumah atau istana di dalam surga. Paling minim ada berapa rumah antum? Ada berapa rumah? Terserah antum dengan ikut pada amalan antum di dunia. Ya, ada amalan-amalan tertentu yang boleh Allah siapkan rumah di surga. Contoh, apa amalan yang boleh Allah siapkan rumah di surga? Barang siapa yang membangun masjid, kan? Walaupun dia menyumbang hanya 1 bata, tidak membangun, maksudnya 1 bata sahaja yang diwakafkan untuk membangun masjid, Allah siapkan istana di surga. Nah, ini satu contoh nih. Terus apa lagi? Amalan yang bangun istana di surga. Orang yang menutup celah saf salat. Ya, segera dia menutupi celah saf salat yang kosong. Segera dia menutupinya, maka Allah siapkan istana di surga. Apalagi orang yang membaca surah Al-Ikhlas 10 kali, ini hadis sahih semua saya sebut nih. 10 kali dalam sehari dia membaca Qul huwallahu ahad 10 kali kata Nabi, kan? Baik dalam solat atau di luar solat. Yang penting 10 kali dalam sehari, maka Allah siapkan istana di surga. Apa lagi? Salat sunnah, siapa yang menjaga salat sunnah rawatib 12 rakaat? Hadis sahih. 12 rakaat setiap hari, Allah siapkan istana di surga. 12 rakaat itu apa? 4 rakaat zuhur, ba'da zuhur. Terus yang mana 12 rakaat nih? Ya, boleh asar 2. Enggak ada asar. Yang Nabi kerjakan tapi Nabi tinggalkan. Ada solat sunnah yang rawatib yang Nabi tak pernah tinggal selama baginda hidup. Nah, tak pernah tinggal. Ada 12 rakaat. 4 rakaat ba'da zuhur, 4. Terus 2 rakaat ba'da maghrib, 2 rakaat ba'da isya. Terus 2 rakaat solat sunat fajar dan 2 rakaat sebelum zuhur. Jadi zuhur tu 6 rakaat semuanya. Qabliyah 2, ba'diyah 4. Nah, ataupun boleh juga antum terbalikkan. 4 rakaat qabliyah, 2 rakaat ba'diyah zuhur. Jadi zuhur tu 6 rakaat antum jaga. 6 rakaat. Terus apa tadi? 2 rakaat ba'da maghrib. 2 rakaat ba'da isya dan 2 rakaat solat sunat fajar qabliyah subuh. Kalau anda jaga 12 ini, maka Allah siapkan istana di surga. Terus yang lain Pak Ustaz, lain itu sama juga solat sunnah rawatib, tapi Nabi tidak istiqamah. Kadang Nabi lakukan, kadang Nabi tinggalkan. Apa dia? 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum
Isya. Nih yang Nabi kadang buat, kadang tinggalkan. Boleh apa tidak kita buat? Boleh. Dapat juga pahala sunnah. Fahim tak? Baik. Jelas. Apa lagi yang boleh mendatangkan istana di surga? Rumah di surga. Apa lagi? Ini ingat kita nih semua. Apa lupa? Apa lagi yang boleh antum siapkan istana di surga? Amalan apa yang mendatangkan istana di surga? Halo, ini ngantuk ke apa nih? Ngantuk? Ialah hujan, ya kan? Apa amalan yang mendatangkan istana di surga? Apa dia? Salat? Udah tadi, itulah tidur tadi kan? Nah, dah aku sampaikan tadi. Dah, ya Pak, jangan tidur Pak. 12 rakaat udah. Apa lagi amalannya? Siapa yang sering mengucap Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un setiap kali terjadi musibah pun Allah siapkan. Ini saya sebut hadis sahih yang Nabi jamin Allah akan adakan sebuah istana di surga. Siapa yang suka menyebut kalimat Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ketika ditimpa musibah. Terus apa lagi? Al-Ikhlas sudah. Apa lagi? Yang mudah-mudah, tak perlu susah-susah. Yang anda biasa buat, apa dia? Kadang-kadang anda buat salat sunnah rawatib, udah. Yang saya pernah sampaikan, masih ingat? Doa ketika masuk pasar. Ada? Apa dia? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit. Bukan wahala ala kul, itu wirid lepas solat. Bukan, itu wirid lepas solat. Tambahannya apa dia? La Allah, ni lupa ni semua ni. Maknanya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dah hafal belum? Belum. Makanya selalu kena ganggu ketika masuk pasar. Makanya kena ganggu kita ni. Apa dia? Berbelanja lebih. Kan? Barang siapa yang membaca ini ketika dia masuk ke dalam pasar, kata Nabi SAW, maka apa dia? Dia akan diampuni 1 juta kesalahan, dinaikkan 1 juta darjat, kan? Diberi 1 juta kebaikan dan dibangunkan istana di dalam surga. Nah, ini kebaikan. Satu, antum baca sekali saja kalimatnya. Sama dengan wirid ba'da solat, cuma penambahan wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair. Itu tambahannya. Wa huwa hayyun la yamut. Hayyun la yamut. Jelas? Hayyun wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair. Nah, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Cukup sekali baca. Kan? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Terus lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Udah. Fahim dong? Jelas apa jelas? Nah, lihat amalan mudah. Terus apa lagi? Siapa yang menjaga solat duha 4 rakaat? Siapa yang menjaga 4 rakaat? Ini masing-masing ada fadilatnya. Tapi Nabi sebut, barang siapa yang menjaga duha 4 rakaat setiap hari, maka dibangunkan istana di surga. Nah, kan 4 rakaat jaga setiap hari. Kan minimal berapa? 2. Nah, terus ni yang paling saya suka. Siapa yang nak istana di surga? Apa kata Nabi? Siapa yang meninggalkan perdebatan. Siapa yang meninggalkan perdebatan walaupun dia di pihak yang benar,
Allah siapkan istana di pinggir surga. Baru pinggir nih. Di pinggir surga. Hadis yang lain Nabi sebut, lanjutan hadisnya. Dan barang siapa yang meninggalkan canda, gurau, walaupun berbohong dalam canda, siapa yang meninggalkan kebohongan dalam bercanda, walaupun itu walaupun itu gurau, tapi dia tak bohong, tak bohong, Allah siapkan istana di tengah surga. Maksudnya dia bergurau hanya perkara yang benar, bukan bergurau macam nak. Contoh orang ambil ular mainan, ditakut-takutkan temannya, itu kan bohong, gurauan, kan gurau, kan? Tapi anda tinggalkan juga, karena apa tadi? Dusta. Nah, tetap Allah siapkan istana di tengah surga. Allah Rabbi. Jadi meninggalkan dusta walaupun bercanda. Nah, ini antara amalan-amalan yang membangun istana di surga. Baik, kembali lagi dari membangun rumah di mana? Di surga. Baik, rumahnya adalah istana. Sebesar mana istana? Bergantung dengan amalan masing-masing. Kata Nabi SAW, batu batanya apa nih? Iya, batu batanya. Keramiknya emas dan perak. Allahu Rabbi. Adukan simennya. Kan simen tuh untuk melekat tuh. Simennya itu adalah minyak misik. Allahu Akbar. Kerikilnya intan dan permata. Allahu Rabbi. Kerikilnya intan dan permata. Tanahnya waras ni tumbuhan yang harum, zafaran. Nah, bercampur zafaran. Barang siapa yang memasuki dalamnya, maka dia ingin kekal di dalamnya. Nah, sekali masuk sahaja antum tak nak keluar dah, sebab terlalu cantik. Allahu Rabbi. Dan apa kata Nabi sini? Dia akan merasa nikmat dan tak pernah bosan melihat rumahnya. Kalau kita dah lihat rumah seminggu dah jalan-jalan, seminggu antum keliling tengok semua, pasti dah bosan. Tapi di sini antum makin masuk makin luas, maka tidak akan pernah rasa bosan selama-lamanya. Dan ini yang hebat nih, ini dengan baik. Di dalam rumah adanya kemah. Ada kemah, macam kemah memanjang kata Nabi. Maksudnya ada kamar-kamar kecil, ada kamar, banyak kamar maksudnya. Ada kamar dan kamar itu dibuat daripada mutiara yang berongga. Dan luas kamar itu luasnya 60 mil. Ingat, milnya tu tak sama dengan mil dunia, kan? Mil yang saya sebut tu mil apa, ingat? 1 mil, agaklah mil, kan? 60 mil, wallahu alam, bukan kiraan penghuni dunia. Nah, terus dan setiap kamar itu ada bidadari. Oh Allah Rabbi. Setiap kamar ada bidadari. Dan satu sama lain tidak melihat dengan. Jadi antum ada istri, setiap kamar tu ada seorang istri. Jadi tinggal antum mendatanginya setiap hari. Nah, bayangkan, Allahu Rabbi. Setiap kamarnya ada setiap bidadari di dalamnya. Nah, dan setiapnya itu lain dan lain. Maksudnya kamar ini tak sama dengan kamar, masing-masing ada keistimewaannya. Dan mereka tidak saling, walaupun satu rumah, tidak saling melihat. Allah. Nah ini jaga nih, terjaga maksudnya, terjaga. Baik. Terus perabot-perabot, apa ni? Perabot di dalam surga. Nah ini ibu-ibu dengar bu. Apa perabot dalam surga? Piring-piring, gelas-gelas, semuanya emas dan perak. Maka di dunia kita diharamkan apa? Emas dan perak sebagai peralatan. Betul, apalagi untuk makan dan
minum. Tapi kenapa tadi? Karena kata Nabi itu adalah apa? Khusus untuk penghuni surga. Jadi untuk penghuni surga cangkirnya emas, piringnya emas, perak. Nah, itu perkara untuk di surga. Maka selama di dunia kata Nabi diharamkan untuk orang Islam untuk menggunakan apa? Emas dan perak sebagai perabot, perhiasan ataupun perhiasan boleh. Untuk makan dan minum tak boleh. Contoh untuk periuknya emas. Apa? Sudu emas tak boleh, haram untuk Islam. Hukumnya haram, haram mutlak. Haram mutlak. Tapi kalau perhiasan boleh atau tidak? Boleh untuk perempuan. Laki-laki emas haram di dunia tapi halal di akhirat nanti. Nah, oke, saya lanjutkan terus nih, selesaikan dulu nih. Pakaiannya. Pakaian penghuni surga adalah sutera yang berwarna hijau. Sutera yang berwarna apa? Hijau dan memakai gelang-gelang emas. Gelang-gelang emas. Allah Rabbi. Coba lihat surah Al-Hajj. Surah Al-Hajj ayat 23. Bacakan. Al-Hajj 23. Makanya ada kalimat istabrak. Inna Allah yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus shalihati jannatin tajri min tahtihal anhar. Jannatin tajri min tahtihal Anhar. Allah. Walibasuhum. Oke, terjemahannya. Allah akan memasukkan orang-orang beriman dan mengerjakan kebajikan di dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di sana mereka diberi perhiasan gelang-gelang emas dan mutiara dan pakaian mereka dari sutra. Dipakai mereka daripada sutra. Jadi laki-laki pakai gelang emas. Adakah itu sahaja pakaian surga? Tidak. Pakaian surga kata Nabi dalam hadis yang lain, di lemari antum tu ada 70 warna pakaian. Apa? 70 dan setiap dari satu tu ada lagi 70 warna yang lain lagi. Boleh kan? Setiap almari antum ada 70 pakaian. Contoh antum ambil hijau. Hijau ni ada jenis yang lain lagi. Ada lebih 70 hijau yang lain. Contoh antum ambil kuning. Kuning ada 70 jenis kuning yang lain-lain. Kuning yang muda, kuning gelap, kuning. Nah. Boleh bayangkan ya. Sekarang ada tak baik sebanyak itu? Tak ada kan? Tapi ini untuk penghuni surga. Tapi pakaian resmi kata Nabi, resmi berwarna hijau. Nah, sutera ada 2 lapis. Macam saya ni, dia ada jubah luaran, jubah dalaman dan dipakai gelang-gelang emas. Fahim dong? Jadi mau masuk surga atau tidak nih? Mudah-mudahan semua kita dimasukkan dalam surga. Baik, ada pertanyaan sampai di sini? Waalaikumsalam, silakan Pak. Oh, lama tak ketemu gitu. Silakan. Bismillah. Hitungan amal yes. Ilahi raji'un. Otomatis ya betul. Ucap. Jadi Bapak ingat untuk orang mati sebut innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hanya untuk mati sahaja.
memang dapat juga datanya walaupun kita tidak baca. Tapi kan sakit tidak ada macam-macam doa. Betul. Tidak innalillah. Apakah masih dapat rumah juga? Baik. Yang pertama dari pertanyaan beliau, amalan ini apakah cukup dilakukan sekali sahaja atau gimana untuk dapatkan istana di surga? Ingat semua yang saya sebut tadi, solat sunnah rawatib, solat duha, baca al-ikhlas, semua itu adalah ketika kita istiqamah baru disiapkan istana di surga. Bukan hari ini buat, besok tak buat lagi. Aku dah ada rumah dah. Belum dan tentu. Jadi amalan itu harus istiqamah baru Allah siapkan istana di surga. Dan terus pertanyaan beliau, kan Ustaz kadang saya bisa mungkin ada halangan. Betul? Kadang ada harinya halangan. Saya tidak mampu melakukan amalan tadi. Maka kembali ke hadis Nabi yang lain, barang siapa yang sering istiqomah dalam suatu perkara, ketika suatu hari dia tak mampu melakukannya kerana uzur, sakit, Allah tetap berikan dia pahala yang sama seperti dia mengerjakannya. Contoh bapak sakit, tak mampu solat rawatib hari itu, tapi sering dah ni jaga. Pada hari satu hari tak bisa, seminggu tak bisa, selama seminggu tetap dapat pahala. Sebab bapak orang yang istiqomah. Gitu deh. Itu hebatnya Allah, maha pemurahnya Allah. Okey, terus yang kedua pertanyaan beliau tadi tentang apa? Berapa surga? Apa yang kedua tadi? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan hanya untuk orang mati. Setiap musibah, semua musibah, baik itu kebakaran, antum hilang harta, setiap musibah yang berlaku, sunnahnya antum menyebut kalimat Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mengingat pada kita bahawa semua itu datang dari Allah dan kembali ke Allah. Nah, mengingatkan kita. Jadi kalau bapak sakit, bapak ada bacaan yang lain nak bacakan pun boleh. Jadi yang maksud saya di sini, orang yang sering setiap kali musibah, apa saja musibah, dia suka menyebut kalimat Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, akan dapat bangun istana di surga. Apakah amal lain tak boleh? Boleh. Bapak nak baca zikir lain pun boleh. Setiap amal tu ada fadilatnya. Nah, ini fadilat untuk Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gitu Pak. Jelas? Okey. Bu ada? Ya. Kan kalau saya itu Ustaz, tak setiap hari pergi ke pasar Ustaz. Iya. Bismillah. Amalan masuk pasar tu pasti kita ke pasar ya. Zaman sekarang kan modern Bu, di HP pun ada pasar. Boleh faham maksud saya? Shopping online. Pun tak ada. Nah, maksudnya di sini mana-mana pasar, Wak Ibu pergi, baik itu online ke, tak online ke kan? Pasar ni mall, Bu tak pergi ke mall juga? Sudah, Masya Allah. Ni dah penghuni surga lah kan? Dah tinggalkan hal. Nah, maksudnya di sini mall, pasar ikan, apa semua, walaupun itu di HP kita, shopping online pun sama. Sebelum antum melakukan belanja, antum membaca zikir itu akan dapat fadilah itu. Gitu. Nah, bukan hanya harus pergi ke pasar. Nah, paling tidak kalau dijadikan amalan rutin pun dah dapat sebab apa tadi? Kalimatnya zikir, wirib yang kita sering baca setiap solat. Jadi ibu tak baca wa huwa hayyun la yamut biadikil khair, baca wirib biasa pun dapat pahala juga membaca wirib setelah solat. Jadi itu zikir memuji Allah. Jadi bila-bila boleh dibaca. Nah, tidak ada masalah. Okay. Ada yang lain? Ya, Pak Hidayat. Apanya? Terserah semampumu. Yang penting jangan pula aku ambil ni, aku ambil semua dia ambil dia. Kerja hari ini besok. Jangan, bukan itu Allah. Walaupun satu antum ambil, contoh, okey baik, di antara semua ni aku suka membaca surah Al-Ikhlas. Ambil itu, jadikan rutin.
Tak pernah tinggal selama Bapak hidup, baru jadi amalan yang akan membangun istana di surga. Gitu. Bukan harus semuanya, pilih salah satu, tapi istiqomah. Itu yang penting. Allah mau lihat keistiqomahan kita. Nah, itu yang penting. Bukan buat semua terus tinggalkan. Maka sering saya sampaikan, tahajud itu bukan 12 rakaat. Yang paling minim antum 2 rakaat. Kalau ada waktu lebih, silakan ditambah. Tapi 2 itu udah jadi rutin. Nah, malam ini 8, malam besok mungkin 6. Tapi 2 itu udah rutin, antum tak pernah tinggal. Nah. Istiqomah itu dia kuncinya. Nabi sebut, Allah paling suka amalan yang bukan banyak tapi sedikit, tapi istiqomah. Itu jelas. Nah, mudah-mudahan semua kita disiapkan. Nah, ada lagi. Silakan Pak. Nah. Bismillah. Seorang pria meninggal tak kawin. Nah. Iya. Oh, dia di dunia tak kawin. Hah? Apa? Sunnah tak kawin. Alasan dia tak kawin itu kenapa? Kerja, sibuk, tak ada calon, gimana? Betul ke Pak? Cerewet. Alasannya apa? Contoh Imam Nawawi, beliau tak nikah. Imam Nawawi tak nikah. Adakah beliau melawan sunnah? Bukan. Beliau kerana tak nikah apa? Tak ada waktu. Karena sibuk mengarang kitab. Kitab Arba'in, kitab Riyadus Shalihin. Sibuk. Usia beliau itu dihabiskan dengan mengarang kitab ilmu. Maka beliau tak sempat menikah. Meninggal usia 40 tahun. Nah, makanya adakah beliau menyalahi sunnah? Bukan. Memang tidak ada waktu. Bukan beliau sengaja meninggal, tidak ada waktunya. Tidak mau ada komitmen. Fokusnya untuk mengajarkan umat nih. Maka beliau bukan maksudnya menyalahi sunnah, tidak. Nah, tetap beliau orang yang insan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan saya tadi, orang yang tak menikah jadi sebab apa? Nah, kalau disengaja tak mau menikah, cerewet, lalu pilih sampai jadi perawan tua, sampai jadi tak ada jodoh. Nah, jomblo tua. Nah, maka dia berdosa sebab dia menyalahi sunnah. Dan haram hukumnya kalau kita mempunyai nafsu sengaja tidak kita tak mau nikah, dan itu hukumnya haram. Nah, gitu Pak. Jadi tergantung pada orang tu meninggal tidak menikah sebab apa. Terus seandainya dia menikah nih, kita katalah mungkin dia terlalu sibuk urusan, ataupun dia ni tak ada dapat jodoh lah, kita kata tak ada jodoh di dunia, orang tak mau dia. Baik, ketika dia meninggal, kalau dia ahli syurga, maka Allah siapkan untuk dia bidadari di syurga. Dia mengharapkan Ustaz. Hah? Dia tak kawin, dia mengharapkan kawin nanti di akhirat. Nah, itu berdosa juga. Itu berdosa jadinya. Sebab apa? Selama di dunia bapak mampu tahan apa tidak? Nah, godaan-godaan nih. Kalau mampu tahan, insyaAllah kan? Saya ini nak fokus ibadah sahaja. Perempuan saya tak tengok, saya tundukkan pandangan. Kalau bapak mampu tahan, boleh. Tapi saya yakin 100% tak ada yang mampu tahan. Tua-tua daun. Nah, tua-tua daun keladi makin tua. Kalau ibu-ibu dah usia dah monopos, dah kurang dah nafsunya. Laki-laki makin tua. Nah, tahu lah jawapannya. Gitu Pak, jelas Pak ya? Okey, sip. Okey. Ya Bu? Nah, ya udah dari. Baik, itu saja. Kita sambung lagi pertemuan berikutnya. Satu lagi. Nah. Ada fadilat. Maka saya kata setiap amal tu ada fadilat khusus. Nah, kenapa surah Al-Ikhlas kan? Bukan surah lain kata Nabi kan? Dan itu surah memang yang kita sering apa? Sering baca satu. Yang kedua, isi surat Al-Ikhlas itu apa? Nah, luar biasa kalimat itu kan? Nah, kalimat tauhid, kalimat yang betul-betul kita mengesahkan Allah. Nah,
Makanya Nabi ketika mana ada seorang sahabat sering baca jadi imam, kulhu terus. Kan? Sampai makmum lapor ke Nabi, ya Rasulullah, imam kami ini asyik ulang surah yang sama. Asyik ulang surah yang sama. Dia ni bid'ah, tak baca surah lain. Walaupun dia baca surah lain, pasti ditambahkan dengan qul huwallah. Contoh dia baca inna a'tainakal kautsar. Terus lalu dia akan baca 2 surah dalam satu rakaat. Nanti lagi baca qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad. Jadi dia lakukan bid'ah ya Rasulullah, yang kata ajar dia buat. Maka Nabi panggil imam tu. Nah, kenapa kau buat? Ada kau buat begini? Ya Rasulullah. Kenapa kau lakukan? Sebab aku cinta dengan surah Al-Ikhlas. Datang Jibril, langsung sampaikan kepada Nabi, ya Rasulullah, sampaikan ke orang itu Allah pun mencintainya. Kenapa tadi? Dia cinta surah Al-Ikhlas. Jadi kehebatan surah Al-Ikhlas. Maka Nabi kata baca 10 kali sehari. Dari 10 ini bukan amalan khusus. Anda boleh juga baca dalam solat. Artinya dalam solat, di luar solat dibaca itu minimal 10 kali sehari. Saya rasa semua dah 10 lebih kali. Setiap solat sunnah kan baca biasanya. Nah, masih bilangannya mudah lebih 10. Mudah-mudahan Allah siapkan di sana di syurga. Baik, itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup dengan tasbih kafarah. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka